Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi Renungan Rabu Malam. Saudara-saudara sekalian, di malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan Roh Nubuat, khususnya di dalam buku Hidup yang Terbaik tentang keteladanan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus dapat menjadi teladan bagi kita? Bukan sekedar karena Dia adalah Allah kita, karena memang itu faktanya. Tetapi lebih daripada itu, saat Dia datang ke dunia ini, Dia menjadi hamba Allah yang tidak pernah kenal lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup umatnya, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Misi Tuhan Yesus saat Dia datang ke dunia ini adalah membawa pemulihan untuk manusia dalam hal kesehatan, kedamaian, dan kesempurnaan tabiat. Dalam arti manusia semua dapat dipulihkan secara tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tidak dibatasi waktu ataupun tempat. Mengapa? Karena belas kasihannya itu tidak terbatas bagi umat manusia. Hidupnya adalah hidup yang penuh pengorbanan diri terus-menerus. Selama masa pelayanannya, Yesus membaktikan banyak waktu untuk menyembuhkan orang banyak. Dan yang perlu kita ingat adalah ajarannya selalu to the point, tidak bertele-tele, langsung tepat sasaran. Yang kedua, ilustrasi yang dia lakukan sederhana, mudah untuk dimengerti, cocok dengan apa yang dia ajarkan. Ketiga, kata-katanya selalu simpatik dan penuh keceriaan, sehingga pada saat banyak orang mendengar ajaran-ajarannya, mereka menjadi bersuka cita, gembira, karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudaraku sekalian, dua elemen penting di dalam pengajaran Tuhan Yesus, yaitu kesederhanaan dan kesungguh-sungguhan. Inilah yang membuat orang-orang selalu terpukau, orang-orang selalu tertegun saat mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kristus juga datang ke dunia ini untuk merobohkan dinding pemisah. Tidak ada sekat bagi umatnya, tidak ada sekat bagi bangsa manapun, bahasa, suku, kedudukan, dan hal-hal yang lain. Ini bisa dibuktikan oleh Tuhan Yesus saat Dia dapat bergaul dengan wanita Samaria, saat Dia dapat menobatkan Maria Magdalena, saat Dia datang masuk ke rumah Zakheus, dan banyak lagi hal-hal yang lain, kisah-kisah yang dicatat Alkitab, bagaimana Yesus tidak pernah memandang umatnya melalui suku, bangsa, bahasa, ataupun kedudukan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28. Firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Setiap Yesus datang ke sinagog pada saat itu, pada saat orang-orang keluar setelah kebaktian, Yesus tidak melihat sukacita di dalam diri mereka. Yesus tidak melihat bahwa mereka sudah melepaskan beban kehidupan mereka setelah perbaktian. Bahkan Yesus melihat mereka bertambah bebannya. Yesus melihat mereka wajahnya bermuram duja, karena setelah kebaktian mereka sepertinya mendapat tekanan lebih besar lagi. Maka dari itu, saat Yesus melihat umatnya keluar perbaktian dengan muka yang murung, hati yang berbeban lebih berat, Yesus menyampaikan ayat ini. Dia katakan, "Mari datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat." Dan pada saat mereka datang kepada Yesus,
mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dengan ilustrasi-ilustrasinya yang sederhana, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ini semua membuat mereka bersukacita. Beban yang selama ini ada dalam kehidupan mereka seakan-akan lepas karena melihat pelayanan dari Tuhan Yesus. Inilah teladan yang dimaksud di dalam buku Hidup yang Terbaik. Yesus melayani umatnya dengan tidak kenal batas waktu. Dia tidak kenal lelah. Dia melakukan itu semua berdasarkan belas kasihnya yang tidak terbatas. Bukan hanya bagi umat di mana saat dia hidup saat itu, tetapi tentunya teladan ini juga bagi kita yang hidup di akhir zaman. Sebagai umat-umatnya, biarlah kita dapat mengikuti jejak pelayanannya. Kita dapat melayani orang lain tanpa pamrih. Kita melakukan itu semua dengan penuh sukacita. Walaupun di saat-saat sekarang ini kita dalam keadaan terbatas. Tapi biarlah keadaan terbatas ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian, tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Kita bertekun dalam doa, kita rajin belajar firman Tuhan, berbakti bersama keluarga di rumah, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.